الصالحات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat yang rahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh kesadaran kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukuran yang tidak hanya diucapkan, yang tidak hanya diyakini dengan hati, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal-amal. Manakala seorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka yang diminta darinya adalah rukun iman dan rukun Islam. Syahadat itu persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, tapi dibutuhkan bukti-bukti untuk menegakkan rukun iman dan mengamalkan rukun Islam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini kajian perdana di tahun 1446 Hijriah. Tema yang coba kita angkat adalah selagi kita masih hidup, maka selama itu kita harus siap dengan ujian Allah. Selagi kita masih bernapas, maka kita harus siap menghadapi cobaan. Selagi kita masih jalan di atas tanah, yakinlah akan saja ada rintangan-rintangan. Orang yang sudah meninggal itu urusan dunianya sudah selesai, tinggal tanggung jawabnya, meskipun itu juga berat. Tetapi setidaknya orang yang sudah berada di dalam tanah, di kuburan, di pemakaman itu, dia tidak lagi menghadapi tambahan urusan dunia, tinggal tanggung jawabnya. Artinya apa? Selama kita hidup dijamin rezeki oleh Allah. Selama kita hidup dijamin juga ujian oleh Allah. Orang itu kalau masih ada jatah ujiannya di dunia, maka mati dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, tidak ada tambahan ujian dunianya. Sama rezeki juga gitu. Rezeki itu selama dia hidup, jatah rezekinya juga tetap akan ada. Maka ada banyak cerita, ada orang itu di rumah sakit, sudah berbagai macam penyakit dia hadapi, masih terus bertahan, masih hidup, masih dia bernapas dan sebagainya. Sampai pada satu titik dia minum segelas air. Dia minum segelas air, apa yang terjadi? Setelah tegukan terakhir itu dia meninggal. Setelah dia minum satu gelas itu meninggal dunia. Ternyata orang-orang baru paham, oh itu rezeki terakhirnya di dunia. Setelah meneguh air meninggal. Jadi ternyata dia menunggu rezeki terakhirnya masuk ke badan, tertelan baru dia meninggal. Maka
Kalau kita melihat dari kacamata Muslim, Bapak Ibu, ujian hidup itu adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba. Ini harus kita tanamkan dalam hati. Tanamkan dalam hati, kalau kita sedang diuji, berarti itu insya Allah tanda sayangnya Allah sama kita. Nabi-nabi Allah itu manusia paling grade A, ranking 1 di antara kalangan manusia. Orang paling baik, orang paling soleh, tetap diuji Allah. Jadi tingkat semakin taat beribadah bukan berarti ujian lepas. Semakin soleh orang bukan berarti ujian menjauh dari dia. Tidak menjamin. Bisa jadi justru ujiannya malah lebih berat. Bisa jadi ujiannya malah lebih hebat dibandingkan orang yang ahli maksiat. Ini kita harus paham. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Walladzi ja'alal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup dan matinya dunia ini, ya, kita hidup di dunia ini dan juga nanti matinya itu untuk diuji ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik amalnya. Ada yang menafsirkan begini, ternyata bukan paling banyak, tetapi paling baik, paling berkualitas, bukan paling banyak. Dia sholat, tidak banyak amalan sunnah yang dilakukan, tapi khusyuknya ada, tenangnya dapat, itu insya Allah juga tidak kalah hebat daripada yang banyak. Yang banyak sudah punya catatannya sendiri. Tapi sedikit berkualitas, ya tidak tinggalkan sholat 5 waktu dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan sendiri. Maka jangan salah, kita kadang fokusnya kalau ditanya misalnya, orang masuk surga itu dengan apa sih? Ada yang mengatakan, oh dengan sholat. Karena di surga ada namanya babus sholat, ada namanya pintu atau gerbang sholat. Orang yang rajin sholat fardu, sholat sunnah akan masuk lewat situ. Orang yang tidak rajin sholat gak bisa masuk. Benar. Salah satu cara masuk surga dengan sholat. Ada juga namanya babus shadaqah. Orang yang gemar infak, zakat, sedekah, ya, itu juga akan masuk lewat situ. Nah, bedanya apa zakat sama infak sama sedekah? Kalau zakat nggak usah dibahas, karena itu wajib, fardu ain, setiap orang wajib mengeluarkan. Kalau sedekah, sedekah itu bisa berupa mal, bisa berupa harta, bisa juga berupa waktu, bisa berupa tenaga. Ada gotong royong, ada orang nyumbang semen, ada mampunya nyumbang pasir. Tapi ada orang yang nggak punya kekuatan finansial, tidak punya uang, ya udah saya sedekah waktu sama tenaga, itu pun dianggap sedekah. Kalau infak apa? Infak cenderung pakai uang, bisa dikasih kapan saja di luar waktunya, beda dengan zakat. Nah, ini kita harus paham. Jadi ada orang masuk surga itu dengan bisa jadi Allah ridho sama dia karena dia rajin sholat, masuklah dia lewat babus sholat. Ada yang lewat babus zakat, babus sedekah. Ada yang lewat babur royan. Babur royan ini orang yang gemar dan rajin puasa. Secara umum orang pahamnya puasa sunnah itu ya yang paling ringan dan paling umum itu Senin Kamis. Naik ke level sedikit itu bisa ditambah ayyamud dahr. Ayyamul bid, ayyamul bid 13, 14, 15. Jadi sebulan itu dia puasa kurang lebih 11 hari. Masih bisa lagi ada orang yang mengamalkan saum Daud. Sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak. Ada tingkatan lebih tinggi dari Daud itu namanya saum dahar. Dahar itu artinya bisa tahun, bisa bilangan waktu. Yang mengamalkan ini, nah ini susah nih. Puasa itu setahun.
setahun penuh, ya artinya setiap hari. Kalau Daud itu selang-seling, ayat mudahar nih dalam catatan sejarah yang mengamalkan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua sahabat yang mulia ini mengamalkan itu, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Tapi berat sekali. Kalau model-model kita hidup zaman sekarang susah. Kerjaannya beragam, undangannya banyak, godaannya juga tidak kalah berat. Maka pilih yang kita bisa. Ini akan masuk masuk surga melalui babur royan. Tetapi yang nggak boleh itu kalau puasanya wisol. Wisol itu artinya 2 hari berturut-turut nggak buka, itu salah. Ayat mudahar ini dia puasa, buka, malam makan, bisa puasa lagi. Tapi setahun, nah itu kan berat. Nah, itu masuknya ke babur royan. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah manakala mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka Dia akan menguji mereka atau mengujinya. Jadi ujian itu bisa jadi juga menjadi sebab orang masuk surga kalau dia bersabar. Jadi ada orang yang mungkin akan masuk surga, sholatnya biasa-biasa saja, tetapi karena kesabarannya diuji selama di dunia, itu akan menjadi penyebab masuk surga. Maka ujian itu adalah salah satu jalan menuju surga. Jadi kalau kita lihat redaksi doa, kalau maghrib biasanya kalau saya berdoa itu bacanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afat. Dari 10 macam ini, 8 sampai 9 itu bicara tentang dunia. Coba. Salamatan fiddin, keselamatan dalam agama. Karena banyak fitnah dalam agama. Seakan-akan ada banyak ujian dalam agama. Orang beragama, mengamalkan agama itu susah. Mendakwahkan agama itu payah. Ya, istiqomah dalam agama itu berat. Mari kita minta keselamatan dalam wa'afiyatan fil jasad. Jasad yang afiat, kita pernah jelaskan bedanya sehat sama afiat. Sehat ya sehat jasmaninya. Orang rajin olahraga itu sehat. Makan sehat, makanan yang baik, pola hidupnya sehat, benar sehat. Afiat lain-lain. Afiat itu kesehatan yang digunakan taat kepada Allah. Orang yang sehat taat, nah itu afiat. Wa afiatan bil jasad, kita ini minta sama Allah, kita minta sama Allah agar bisa mudah taat. Betapa banyak badan yang menolak untuk disuruh taat. Disuruh puasa enggak mau, disuruh sholat lalai. Ini namanya jasad yang secara zahir mungkin sehat, tetapi tidak afiat. Ini masalah dunia lagi. Jadi dunia ini banyak sekali ujiannya, banyak tantangannya, berat. Makanya kita minta. Makanya Allah itu maha kasih, ya. Maha Rahman, maha Rahim, penyayang, pengasihnya. Allah itu kita dikasih senjata namanya doa. Kita ada ujiannya. Dunia itu berat loh. Ayo minta sama saya. Iya karena Abu Dua, iya karena saya ini. Allah kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan, minta. Makanya doa itu harus sering, selalu. Masalah dikabulkan atau tidak itu urusannya Allah. Ya. Kita ini banyak repot juga kalau setiap keinginan kita dikabulkan. Susah. Kita mau ini, orang lain mau itu. Gimana caranya ketemu? Pasti akan ada kalanya doa kita dikabulkan, ada kalanya tidak dikabulkan. Wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ini masalah dunia lagi. Ya. Minta agar ilmunya itu bertambah, ya, bertambah banyak, ya, bertambah soleh, bertambah banyak yang bisa diamalkan juga. Beda orang yang sudah tahu mengamalkan dengan orang tahu tidak mengamalkan itu beda.
Kalau mengamalkan tahu itu pahalanya lebih tinggi. Mengamalkan tidak tahu lebih berat. Kalau tidak tahu, tidak mengamalkan, itu masih 50-50 lah, masih bisa dimaafkan. Wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi. Ini masalah dunia lagi, rezeki yang berkah ya Allah. Kalau kita bicara tentang bab keberkahan, Bapak Ibu, kita habis. Berkah itu artinya ke dalam itu tenang, keluar ke orang lain itu manfaat yang berasa. Wa taubatan qabla, ini yang menarik. Taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini tentang perang ya. Meninggal. Sebelumnya kita minta taubat. Rahmatan indal maut, minta rahmat ketika nazak, ketika sakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, minta diampuni setelah meninggal. Ini perpaduan percampuran batas hidup dan mati. Ternyata memang orang meninggal itu tidak selesai dari masalah. Ternyata orang meninggal itu mempertanggungjawabkan lagi. Kapan orang-orang itu benar-benar istirahat? Ketika di surga. Allah semoga kita semuanya mendapat kesempatan tanpa mampir neraka. Karena ada orang masuk surga ke neraka juga. Tapi kalau sudah masuk surga, awalnya yaudah gak akan ke neraka. Nah, jadi ada orang jangan minta ya Allah, Allahumma nas'aluka jannah. Kurang. Harusnya Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau udah diridho ya Allah tidak mampir di neraka. Bahkan ditambah lagi bighairi hisab wala sabiqu adab, tanpa dihisab, tanpa proses lebih dulu diazab. Nah, itu doa-doanya para anbiya, doa-doanya para nabi, doa-doanya para ulama. Jadi kalau minta itu jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung, harus jelas, harus detail, harus tepat sasaran, tapi juga memantaskan diri. Minta masuk surga tetapi kurang pantas amalannya, perhatikan. Nah, jadi ya masalah rahmatullah. Doa-doa tadi mencerminkan memang dunia ini full of problem. Problemnya itu banyak. Kita hidup ini ada masalah. Sudah selesai itu, jangan kira selesai. Akan lahir, akan datang lagi wujud-wujud masalah. Bisa jadi kaitannya dengan masalah sebelumnya, atau bisa jadi wujud masalah yang baru yang benar-benar mengejutkan. Wah, kaget. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai hamba itu akan diuji. Nah, di situ dia akan dilihat kualitasnya. Seseorang tuh di sekolah itu naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3, kelas 3 ke kelas 4 dan seterusnya itu kalau sudah proses ujian. Ya. Kabar terbaru kemarin saya lihat beritanya itu ada satu keluarga bunuh diri. Nauzubillah karena terlilit hutang yang besar. Anaknya lagi tidur ditinggal. Ditulisin surat, taruh di kamarnya, anak jaga diri baik-baik. Allah sedih sekali. Nyata, silakan cari berita. Anaknya lagi tidur. Mereka sekeluarga bunuh diri. Tulis surat, jaga diri baik-baik. Kenapa ya? Banyak orang yang menyangka ya udah mati atau bunuh diri selesai masalah. Padahal enggak. Bahaya betul memang kalau orang tidak punya iman. Mungkin ada imannya tapi enggak tebal, enggak kuat. Orang mukmin itu ketika punya masalah itu dia sadar betul satu, ini masalahnya pasti bisa saya hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu harus benar-benar terpatri kuat. Ya Allah, Allah tidak mungkin ngasih saya cobaan ini kalau saya tidak mampu. Karena saya dianggap mampu pasti dikasih. Kalau kita merasa berat, berarti kita belum lapang. Mungkin kita belum berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hikmahnya ada musibah, ada ujian satu, biar mengingatkan manusia, kamu itu lemah. Ini satu. Oh, karena saya lemah, saya butuh yang lebih kuat. Ternyata ngadu sama manusia sama, dia juga punya masalah.
ngadu sama orang lain, sama juga dia juga punya masalah. Sampai pada titik kita sadar hanya Allah, Allahus Shomad, Allah tempat bersandar, Allah tempat mohon perlindungan. Nah, jadi kalau kita sudah ada ujian, satu hikmahnya itu kita sadar diri kita lemah, Allah yang kuat. Nah, kalau sudah gitu tahu, kita mesti minta tolong. Makanya ada ini guyon ya. Ada dialog antara dua malaikat di langit. Malaikat itu yang satu nih malaikat level newbie. Nah, jadi makomnya tuh agak bawah. Dia nanya. Ceritanya di bumi itu ada kelap-kelip lampu bercahaya, kayak lampu. Ditanya, terang sekali dunia ini malam ini. Dia nanya sama malaikat yang senior, ada apa? Kita belum tahu ya. Itu tanda orang bangun malam lagi sholat, minta sama Allah, nangis, mengadu, mengiba, merendahkan diri. Akhirnya dia berdoa, kelap-kelip dari langit kelihatan bumi itu lampu kelap-kelip. Hebat ya, mereka orang soleh, mereka orang baik, dekat sama Allah. Itu lagi dia ada musibah, kelap-kelip. Malam berikutnya mulai agak berkurang cahayanya, kelap-kelip. Sampai di malam ketiga keempat tinggal satu. Yo, mana lampu yang banyak itu kata malaikat? Mana lampu itu kata malaikat? Mana lampu yang kemarin banyak? Orang itu kalau sudah dikasih cenderung lupa. Makanya kadang pas susah ada khairihi wa syarrihi, dalam susah, dalam senang, dalam baik menurut kita, dalam susah menurut kita. Iman kepada Allah. Jadi percakapan dua malaikat ini sudah cukup menggambarkan betapa orang itu pas butuh sama Allah, ingat sama Allah, minta. Pas lagi senang, Allah Subhanahu wa taala kalau rasa cemburunya lebih besar daripada rasa sayangnya, habis gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu misalnya bahasa manusia baperan gitu ya, habis gitu. Selesai. Untungnya Allah itu Alimun Hakim, Maha tahu, Maha bijaksana. Bijaksananya Allah bukan bijaksananya hakim, bukan bijaksananya orang tua, bukan bijaksananya guru. Maha bijaksana. Oh, hamba mungkin belum kembali, belum ingat, yang belum sadar, masih ditunggu. Maka dari sini kita paham ternyata hikmah pertama daripada adanya musibah ujian agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya agar kita fokus bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah. Jadi fokus kita itu jangan sampai dipalingkan dengan hal-hal yang lain. Di dalam senang kita bisa beribadah, di dalam susah kita bisa beribadah. Orang itu kalau paham bacaan sholat, mengerti bacaan sholat, utamanya Al-Fatihah, dia akan otomatis mengartikan Al-Fatihah itu ketika dia baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu akan diartikan, terjemahkan otomatis. Sampai pada kata iya karena abu dua iya karena nasta'in itu betul-betul itu satu ayat itu dibagi dua sama Allah. Satu haknya Allah, jatahnya Allah, satunya jatahnya manusia. Iya karena abu itu artinya itu jatahnya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iya karena nasta'in itu jatahnya manusia. Karena kita minta tolong sama Allah, jadi kepentingan kita di situ. Secara tersirat, apa maksudnya? Kita diminta pertama ibadah dulu baru minta. Jangan kebalik. Ya Allah saya mau ini, baru kita sholat. Harusnya sholat, taat ibadah, rayu Allah, baru kita minta. Itulah hikmah kenapa doa sebelum berbuka itu doa salah satu waktu yang mustajabnya doa, karena kita sudah ibadah dulu ya, karena Allah puasanya baru kita berdoa.
kenapa sholat itu salah satu waktu terbaiknya adalah di penghujung, baik ketika sujud terakhir atau sebelum tahiyat atau ba'da sholat. Kenapa waktu-waktu mustajab itu? Karena kita awali dengan sholat dulu. Kenapa ketika orang tawaf itu nanti di multazam itu apa namanya, mustajab doa, karena diawali dari sana, nanti menjelang situ, di situ dia doa. Paling kalau orang yang nggak dekat sama itu, cuma dekat dapat 10-15 langkah lewat. Di 10-15 langkah itu yang di akhir itu, di situ waktu-waktu mustajabnya itu. Nah, jadi banyak sekali syariat kita yang menunjukkan ibadah dulu baru boleh minta, ibadah dulu baru pantas rasanya kita minta sama Allah SWT. Maka ketika kita menghadapi permasalahan ujian itu jangan mengandalkan diri kita, berat betul. Kalau kita mengandalkan Allah SWT, insya Allah pelan-pelan kita akan rasakan. Hada sayamur, ini semua akan berlalu, lewat semua. Masalah itu berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, selesai. Akan lahir lagi ada masalah yang lain. Makanya salah satu ayat yang paling menggembirakan dalam Al-Quran itu adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan, kerumitan masalah itu pasti ada kebahagiaan, ada kemudahan, ada solusi, ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ayat yang menyenangkan. Jadikan itu wirid, jadikan itu amalan, ya Allah. Jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dijadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Selalu kita ingatkan, yang akan diri pribadi dan semuanya yang mendengar, yang hadir, melihat, menyaksikan, rezeki itu wallahi bukan hanya harta untuk uang. Dipercaya orang rezeki, kesehatan rezeki, punya teman baik setia, perhatian rezeki, ya, punya keluarga rezeki. Kalau itu rezeki semua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ayat-ayat membahagiakan itu, nama alam nasyara rasul itu harus sering kita baca dan kita renungi. Oh ya Allah, ternyata enak, ternyata nyaman, ternyata tenang. Maka ujian sebesar apapun yang kita hadapi, yakinlah ada orang yang lebih besar menghadapi ujian dibanding kita. Kesenangan yang kita anggap, wah ini nikmat yang besar, yakinlah ada orang yang lebih nikmat daripada itu. Jadi nggak usah merasa paling susah di dunia, update status, apa ternyata masalahnya. Cuma bagi orang seperti itu. Kadang kita kalau sering update status, buat komen-komen itu malu gitu sama orang yang sebenarnya punya masalah lebih besar, tapi dia pandai untuk menutup, dia pandai untuk merahasiakan. Ada tipe orang yang dengan curhat agak pelong. Ada tipe orang yang saya nggak suruh ke manusia, ada jadi fitnah, jadi syubhat dan sebagainya. Akhirnya curhatnya sama Allah. Dia berbisik ke bumi, kedengaran di langit. Dia berbisik dengan kemalaman, Allah yang mendengarnya. Jadi kita ini memang diminta jangan mengandalkan diri kita. Dan kita benar-benar yakin bahwasanya kematian itu menjadi istirahatnya orang mukmin. Kalau dia tidak mukmin, tidak soleh, maka dikubur dia punya tanggung jawab lagi. Tapi kalau orangnya baik, ya udah istirahat pertamanya itu dikubur, nanti sampai ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh penghuni alam semesta ini, baru dia lagi istirahat lagi nanti di surga yang lebih kekal, yang lebih nyaman bagaimana. Maka jemaah subhanallah, bil imtihani yukramul mar'u wa yuhab. Dengan ujian yang Allah sediakan ini, kita bisa dua kemungkinannya. Yukram artinya dimuliakan atau kita menjadi mulia.
atau sebaliknya kita menjadi hina. Kapan kita mulia? Kapan kita menjadi mulia dengan ujian? Ya tentu kalau kita bersabar, kita husnuzon sama Allah, kita ikhlas. Nah, perlu diperbaiki ikhlas. Kadang orang salah paham, salah penggunaan istilah tentang ikhlas sama ridho. Saya ikhlas dengan ujian ini. Saya ikhlas dengan ujian ini. Itu kurang tepat. Ikhlas itu kalau kita sholat saya ikhlas. Nah itu. Saya sedekah, saya ikhlas. Tapi kalau terhadap ujian, kesulitan, itu namanya ridho. Saya ridho. Saya ridho. Rela. Kalau ikhlas itu untuk amal soleh. Kalau digunakan untuk yang musibah ujian kurang tepat, tapi udah terlanjur. Sama kayak ini ya. Silaturahim. Oh, kita silaturahim. Kalau yang benar bahasanya itu hanya ukhuwah. Kalau mana saya ukhuwah dulu ke sini, berkunjung ke teman, berkunjung ke adik-adik, itu namanya ukhuwah. Tapi karena kita sudah terlanjur, wah silaturahim. Ya, ini bukan pelanggaran syariat, tetapi kalau secara bahasaan itu kurang tepat. Tapi udah terlanjur, gimana lah? Udah ada tulisan silatnas. Apa silatnas? Silaturahim nasional. Padepokan ini, komunitas ini, ya enggak sih, gimana lagi? Udah terlanjur. Karena diambil dari kata silaturahim itu, jadi bersilaturahim. Yang lebih tepat ukhuwah. Tapi itu apa ya? Kesalahan-kesalahan kebahasaan yang masih bisa ditolerir, yang masih bisa. Tapi kalau secara benar tuh istilah-istilah itu diperbaiki. Tapi kalau kita perbaiki sekarang dan dipakai melawan arus itu malah agak aneh. Udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Lanjutkan. Maka jamaah subhanallah, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan penuh keyakinan, kesadaran. Kita lihat ya Allah, alhamdulillah satu masalah sudah selesai. Saya yakin akan ada masalah lagi selama saya akan hidup. Bantu saya Allah, kuatkan pundak saya, kasih saya jalan keluar. Karena masalah itu ya sakit, ya ditipu orang, ya dizolimi itu faedahnya itu ya, dia bisa menghapuskan dosa, dia bisa meninggikan derajat orang itu. Dan selalu kita katakan mungkin ada dosa yang sangat besar yang nggak bisa ditutupi dengan sholatnya, tidak bisa ditutupi dengan zakatnya, yang tidak bisa ditutupi dengan sedekahnya, dengan puasa, tapi harus dengan sabar. Innallaha yuhibbus-sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah Subhanahu. Sesungguhnya Allah itu memberikan ganjaran orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Sholat itu batasan maksimalnya itu 25, 27 kalau 2 derajat. 1 derajatnya Allah alam. Saya lebih suka mengartikan orang jamaah itu pahalanya 25 atau 27 derajat daripada bilang kali lipatnya. Seakan-akan kita tahu 1 kali lipatnya berapa. Nah, udah kelipatannya itu Allah yang tahu. Tapi kalau sabar, Allah yang ngasih dan tidak ada yang tahu. Sabar dia terang. Nah, jadi ini coba amalkan beberapa wirid ini. Nah, coba ikutin ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini kalau mencari di Google-nya tuh cari ayat 1000 dinar yang bahasanya populer. Biasanya ditempel-tempel di toko-toko, tempel di rumah-rumah bentuk kaligrafi. Hafalkan, ini adalah ayat 2 dan 3 surat At-Tolak ya. Baca, hafalkan, amalkan.
baca setiap habis sholat bagus, wirid ketika di jalan baik ya. Jadi wirid kita dalam Al-Quran itu perlu ada lah, perlu banyak. Ini tandanya harus sudah selesai. Kalau sudah alarmnya udah azan, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, pengingat bagi yang bicara dan yang mendengar. Allah dan Rasulnya yang lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu segala kebenaran, kebaikan dari Allah dan Rasulnya, hilang salah dari kami yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana ada dipasang? Semoga saya nggak hilang pasangannya soalnya.